Di bagian awal tadi dikatakan bahwa jiwa atau hati kita sehat jika emosi kita berfungsi secara baik dan tidak ada keluhan tentang ketidaknyamanan perasaan. Lalu apa tanda-tanda yang mengindikasikan sehatnya hati? Para ulama menengarai ada beberapa tanda untuk mengenali sehatnya hati. Yang sebagai berikut. Satu misalnya, seorang yang hatinya sehat biasanya merasa makin tenang ketika dia mengingat, menyebut, atau mendengar nama Allah. Jadi mendengar nama Allah atau menyebutnya atau ingat saja langsung hatinya tenang. Nah, perasaan ini wajar dan natural. Natural itu alamiah. Karena disadari atau tanpa disadari, manusia sejak lahir itu merasa tidak berdaya kecuali dengan pertolongan Allah. Coba, anak lahir, bayi dari rahim ibu, itu bisanya keluar itu kan atas bimbingan Allah, atas rekayasa yang Allah lakukan. Sebelum waktunya lahir, kepalanya sudah turun di bawah. Kemudian kalau dia normal, maka tangannya itu tidak menutupi kepalanya. Kalau tangannya itu misalnya menutupi kepalanya begini, ini akan mempersulit kelahiran. Dua ataupun satu itu sudah mengganggu. Tapi yang umum, ya, tentu kecualian ada ya. Yang umum itu kan tangannya ke bawah, sehingga kepala itu akan keluar duluan. Ketika keluar itu kepala itu ada tulang tempurungnya, itu bisa mengempis sehingga bisa masuk ke lorong yang sempit. Sebelum melewati lorong yang sempit, ada ketuban yang pecah. Ketuban yang pecah itu memberi pelumas supaya jalannya licin, sekaligus di situ juga ada antiseptik yang mematikan kuman-kuman yang ada di situ. Jadi itu mempersiapkan bayi untuk lahir. Ketika keluar dari lewat lorong itu tadi, dia tidak langsung keluar, tapi ada beberapa detik di situ. Kata dokter, ini kalau saya salah mohon dikoreksi. Kata dokter, dia kepalanya itu mendapatkan tekanan di lorong itu ada kaitannya dengan paru-paru. Jadi kalau itu ada tekanan sejenak, beberapa detik itu justru malah membuat paru-paru lebih sehat. Itu kan Allah yang ngatur semuanya. Allah yang ngatur. Jadi kita itu secara natural, secara alamiah dibuat oleh Allah seperti itu, nurut aja kepada Allah. Nah, sikap nurut kita itu kita bawa dalam naluri kita. Kalau kita itu nurut kepada Allah, kita tenang. Kalau ada nama Allah disebut, kita tenang. Karena Allah lah yang melindungi kita dan sebagainya. Ya? Allah dengan kehendaknya itu mengatur segala sesuatu dan kita itu patuh dengan sendirinya secara natural. Nah, lalu bayi yang lahir itu kenapa lahir? Dia tidak tahu kok alasan kenapa dia dilahirkan di dunia, kenapa dia ada. Ya sudah tahu-tahu ada, Allah yang menghendaki. Dia sehat karena organ-organ tubuhnya sudah diatur oleh Allah berfungsi dengan baik. Berfungsi baik, jadi dia menangis, itu supaya paru-parunya bisa mengembang, bisa bekerja dengan baik. Jadi Allah itu sudah mengatur supaya semua organ-organ kita itu berfungsi dengan baik. Misalnya lagi, kalau perut kita kosong, kita lapar, kita dibuat merasa tidak nyaman kalau perut kita lapar, supaya kita mau minum, mau makan. Kalau di dalam tubuh kita kurang cairan, kita dibuat oleh Allah haus, supaya kita mau minum dan sebagainya. Itu kan semuanya yang mengatur Allah. Nah, itu bawaan yang kita bawa dari lahir, yang kalau kita mendengar ajaran Al-Quran misalnya,
Al-Quran itu bersesuaian dengan itu semuanya. Maka rasanya cocok ini aku, cocok ini aku. Ya. Ini kalau yang sederhana, itu kan orang yang misalnya, ini kata orang ya, kata orang. Kenapa kok eh, orang suka bunyi kendang atau yang duk 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 musik lah, musik yang ritmenya itu sesuai dengan detak jantung ibunya. Waktu bayi di dalam kandungan itu kan dia mendengar detak jantung ibunya. Nah itu seperti dia rindu kepada itu. Maka kita manusia menjadi cenderung menyukai ritme yang teratur, yang semacam itu. Nah itu kembalikan kepada Allah, semua yang ngatur Allah. Jadi kalau kita masih normal, sehat, maka kita merasa tenang. Terus dan kita manusia kelak ketika mati, kita meninggal dunia pada jadwalnya, kita juga merasa bahwa itu sudah ditentukan Allah. Karena itu sudah ditentukan Allah, ada saudara kita, ada orang tua kita yang meninggal, kita merasa perasaan kita itu tidak menjadi depresi. Karena apa? Ya ini kan semua yang ngatur Allah. Aku lahir juga yang menghendaki Allah. Istri saya ada yang menghendaki Allah. Kalau kemudian Allah panggil kembali, ya itu yang punya. Terus kita bisa menerima. Ya udah, dia kembali kepada yang menciptakannya. Itu perasaan itu menjadi tidak terlalu berat dibanding kalau orang kurang berhubungan dengan Allah. Sehingga begitu istrinya meninggal, sejak saat itu dia stres terus. Ada orang yang bilang, saya 6 tahun ditinggal istri saya, tapi saya masih saja terngiang-ngiang. Ya, jadi orang yang sehat itu ketika disebut nama Allah itu dia langsung menangkap bahwa Allah itu adalah yang menciptakan dan mengatur diri kita. Allah menyebutnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang percaya dengan mekanisme itu bahwa semuanya itu dari Allah, itu hatinya tenang. Wa tatma'innu qulubuhum, hatinya tenang bidzikrillah ketika Allah disebut atau ketika dia ingat. Zikir itu bisa berarti ingat, bisa berarti disebut. Jadi ketika ingat Allah tenang, atau disebut Allah tenang. Ya, saya pernah menghadiri suatu rapat anak muda. Mereka berantem, kursi naik, mau pukul-pukulan pakai kursi. Terus tiba-tiba ada seorang gadis, teman mereka, teman sejawat, naik podium membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca aja biasa. Semuanya leram, semuanya tenang, kursi turun dan mereka tunduk, diam aja. Terus rapat berjalan lagi dengan normal. Oh, berarti di hati mereka masih ada iman. Sehingga meskipun mereka sedang marah-marahan, tapi mereka tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat atau menyebut nama Allah, maka hati akan tenang. Bahkan misalnya ketika bersedekah, orang ketika bersedekah itu ada yang menjadi makin tenang, ada juga yang tidak. Misalnya bersedekah, aku ngasih duit, bukan bersedekah sebenarnya, kasih duit supaya dia besok mau memilih aku sebagai anggota DPR atau sebagai kepala daerah atau sebagai presiden. Terus dalam hati kan, mereka mau nggak ya? Jangan-jangan mereka hanya mau terima duitnya saja, tapi tidak mau nyoblos saya. Oh, itu udah was-was dulu. Jadi nggak tenang. Tapi kalau orang yang beriman, ketika bersedekah itu hatinya justru ada rasa getaran. Getaran ini karena kaitannya dengan Allah. Karena dia menyadari bahwa hartanya ini tidak akan lagi berguna bagi dia setelah meninggal dunia.
aku punya harta banyak, lebih, kalau aku sampai mati kira-kira nggak habis. Nah, untuk apa? Terus dia menggunakan hartanya itu untuk bersedekah. Dia meyakini bahwa ini itu besok tidak akan saya bawa. Udahlah, aku bagi aja orang yang itu kesulitan. Jadi aku punya harta lebih bermanfaat dibanding kalau saya simpan aja di bank, nggak ada gunanya, aku tidak pernah memanfaatkannya, orang lain tidak pernah memanfaatkannya. Jadi dia ada, ketika memberi dia ada getaran dalam kaitannya dengan Allah, bahwa ini rizki ini yang memberi Allah, dan Allah memberi aku adalah tugas. Tugasnya apa? Untuk memenuhi kebutuhanku dan untuk mengatasi permasalahan, baik permasalahanku maupun permasalahan orang-orang yang di sekitarku. Ya. Jadi dia mengharapkan justru harta yang disedekahkan itu nanti menolong dia. Inilah yang akan menolong saya besok di hari kiamat. Kalau aku tidak bersedekahkan, dia tidak menolong. Tapi kalau saya sedekahkan, nanti dia yang aku sedekahkan ini akan menolong saya. Digambarkan oleh Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang yang mengeluarkan atau memberikan apa yang diberikan, ya, artinya memberi sedekah, hatinya itu tergerak, ya, tergeraknya itu apa isinya? Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa besok mereka itu akan kembali juga kepada Allah. Jadi ketika bersedekah ingat Allah, maka yang ada itu justru ketenangan jiwa. Ya, berbeda dengan orang yang sakit hatinya. Kalau orang yang sakit hatinya itu ketika disebut nama Allah itu mereka justru malah tidak senang. Ya. Beberapa jika nama Allah disebut, orang yang hatinya sakit itu dia merasa galau dan kesal. Karena kenapa kok bisa kesal? Ya, kan suka-suka kalau ada azan matiin. Ya, karena itu bikin kesal. Kok bisa kesal? Hati yang sehat itu sinkron harmonis. Jadi kalau kita punya punya pikiran, dua tujuan seiring sejalan, itu kita merasa aman. Tapi kalau di pikiran kita itu ada dua ide yang bertentangan, kita mesti gelisah. Ya, jadi pikiran kita, hati kita itu maunya keharmonisan. Dan harmonis itu memang diciptakan oleh Allah. Coba, kita diberi mata oleh Allah kan harmonis. Posisinya sejajar, yang sipit dengan sipit. Nah, bukan sipit dan yang lebar begitu. Jadi kalau dua mata dua-duanya sipit, itu cantik atau cakep gitu. Tapi kalau yang satu sipit, yang satu lebar, menjadi tidak cantik lagi begitu. Ya. Jadi karena Allah itu menciptakan kita semuanya serba harmonis, maka kita akan suka kepada keharmonisan. Pikiran juga begitu. Kalau kita punya pikiran yang harmonis, serasi antara ide satu dengan ide yang lain, maka kita akan merasa senang, merasa tenang. Tapi kalau bertentangan, kita akan gelisah dan galau. Ya. Jadi saya ulang, jika nama Allah disebut, orang yang hatinya sakit akan merasa galau dan kesal. Karena secara naluri ada pertentangan atau konflik antara kenyataan bahwa Allah lah yang mengatur kehidupannya dan sikap batinnya yang bertentangan dengannya. Ya, konfliknya itu badannya saja mengakui diatur oleh Allah, tetapi dia hatinya menentang Allah. Itu konflik. Konflik itu menyebabkan hatinya tidak tenang, menjadi galau. Ya. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ketika disebut nama Allah, ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minun. Orang yang tidak beriman kepada Allah itu menjadi kesal. Ishma'azzat itu sebenarnya artinya berkerut. Berkerut karena kesal. Terus wa idza dzukirallahu ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Tapi kalau disebut yang lain, maka mereka senang karena itu sejalan dengan pikiran dia yang menentang Allah.
Jadi orang yang suka menentang Allah pasti suka dengan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Allah. Nah, orang yang tidak beriman kepada Allah, nah kalau diajak ke disko kan seneng. Karena apa? Sejalan dengan sama-sama menentang Allah. Tapi kalau orang yang beriman, enggak, aku nggak mau, itu bertentangan.